Di sini kita mencari variabelnya dulu, yaitu n-nya 12 bulan, kemudian jumlah X kali Y, yaitu ini 10.752.500 dikurangi jumlah sigma X dikali sigma Y, 1,26 dikali 127, jumlahnya X dikali jumlahnya Y, 126 100 700. Oke, dibagi 12 bulan jumlah X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Oke, jumlahnya segini, variabelnya jadi segini. Hati-hati di sini ada sigma X kuadrat, ada sigma X kuadrat. Iya, B sama dengan variabel biaya variabel. Oke, dibedakan sigma X kuadrat dengan sigma X kuadrat. Oh, salah. Yang pertama sigma X kuadrat. Iya, nanti kalau selesai saya share, jangan khawatir. Nih ya, ini kan 13700 sama 1260. Ini sigma X kuadrat dijumlahkan. Kalau yang kedua dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Diingat-ingat, ini dikuadratkan baru dijumlah, kalau ini dijumlah dulu baru dikuadratkan. Hati-hati di sini, jangan kebalik. Oke, dan ini jumlahnya pasti tidak sama, oleh karena itu lebih hati-hati di sini. Kemudian untuk mencari biaya tetapnya, rumusnya seperti ini, tinggal dimasuk-masukin, hasilnya sedemikian. 4.900 sekian. Oleh karena itu biaya variabelnya sekian, biaya tetapnya sekian. Oke, jadi di sini nanti teman-teman banyak-banyak latihan, karena nanti menghitungnya banyak sekali. Tabel ini perhitungannya cukup memakan waktu, jadi lebih banyak latihan biar lebih cepat nanti ngerjain. Oke. Kemudian ada analisis biaya aktivitas. Di sini ada di halaman 2.15, ada dimensi biaya dan ada juga dimensi pengendalian. Kalau dimensi biaya menekan produk costing. Di sini dimensi biaya dari sumber daya. Kemudian dilakukan aktivitas dan menghasilkan produk, serta nantinya akan menghasilkan customer, seperti itu. Kalau proses dimension atau dimensi pengendalian menekankan pada proses value analysis. Jadi di sini drivernya apa, costnya apa, kemudian dilakukan aktivitas sehingga nanti ada performance-nya.
seperti apa, sebagus apa performance-nya, sebagus apa kinerja dari aktivitas tersebut. Seperti itu. Sedangkan untuk menganalisis aktivitas ada 4 tahap, yaitu diidentifikasi tujuan, proses, dan ruang lingkup analisisnya, perencanaan dengan grafik, pengklasifikasian, dan perbaikan berkelanjutan. Ini ada di halaman 216. Silahkan di sebentar Mbak Lu, kenapa? Yang mana Mbak? Yang kuadrat terkecil ya? Oke, Mbak Galuh, kalau di buku berarti N-nya sama dengan 10, benar. Kalau di contoh saya yang di PowerPoint, N-nya sama dengan 12 karena ada 12 bulan. Jadi N-nya tergantung jumlah data yang ada di soal. Benar Mbak Galuh tadi, kalau yang ada di buku berarti N-nya sama dengan 10. Betul. Oke? Ingat teman-teman, N-nya nggak selalu 12, nggak selalu 10. Iya. Terima kasih Mbak Galuh. Mungkin teman-teman juga rada bingung. Jadi itulah ceritanya. Ada nanti bisa soalnya nanti mungkin hanya 5 data atau 6 data, semuanya disesuaikan kalau nanti menghitung N-nya sesuai dengan jumlah data yang ada di soal. Oke. Kan ini kalau pakai yang ada di website juga, teman-teman bisa implementasi atau bisa nyoba-nyoba sendiri soal yang ada di buku, dikerjakan sesuai dengan yang ada di contoh ini. Kan kalau dicontohkan menurut saya bisa lebih ringkas, nggak semuanya kata-kata panjang gini, mumet. Oke. Sekarang aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai. Indikatornya apa? Jika dia menambah nilai, apakah pelanggan bersedia membayar? Kemudian jika dihilangkan, apakah pelanggan peduli? Seperti itu. Kemudian jika tidak dilaksanakan, apakah output memenuhi kebutuhan pelanggan? Jadi kita harus memikirkan mengenai pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita melakukan aktivitas lain yang menambah nilai kepada perusahaan, seperti itu. Sedangkan untuk cara mengeliminasi atau mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, itu kita bisa menghilangkan aktivitas yang boros, terus mengeliminasi akar penyebabnya, mengurangi beban kerja, tingkatkan metode kerja, dan meminimalkan kapasitas yang tidak terpakai. Ini semua silakan dibaca kembali teman-teman di halaman 216 dan 217, 18 juga. Oke. Iya, juga ada biaya aktivitas dan pemicu biaya dan langkah-langkah perhitungan biaya aktivitas. Ini silakan dibaca lagi di halaman 219. Saya tidak cantumkan di situ karena teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya, ke